Prabu Siliwangi, yang dikenal pula dengan sebutan Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja, adalah sosok yang memimpin dengan gemilang dalam kerajaan Pajajaran, dalam rentang tahun 1482 hingga 1521 Masehi. Ia memimpin kerajaan yang bercorak Hindu ini dan membawanya mencapai puncak kejayaannya. Namanya yang gemilang dalam sejarah kerajaan Pajajaran menjadi bukti akan kepemimpinannya yang luar biasa. Siapa sebenarnya Prabu Siliwangi? Sosok ini akhirnya terungkap melalui berbagai catatan sejarah yang ada. Nama aslinya adalah Jayadewata, dan ia lahir pada tahun 1401 di Kawaligalo, yang kini merupakan bagian dari daerah Ciamis. Prabu Siliwangi juga dikenal dengan sebutan Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja, dan namanya tercatat dalam beberapa prasasti yang pernah ditemukan. Ayah Prabu Siliwangi adalah Prabu Dewa Niskala, yang merupakan cucu dari Raja Niskala Wastu Kencana, yang pernah memimpin kerajaan Sunda Galuh pada tahun 1348 hingga 1475 Masehi. Sebutan Prabu Siliwangi sendiri memiliki asal-usul yang menarik, berasal dari kata silih dan wangi, yang menggambarkan gelar turun-temurun yang diberikan kepada beberapa pemimpin yang menjadi pengganti yang mampu mengangkat nama baik kerajaan Pajajaran. Awalnya, gelar Siliwangi juga pernah diberikan kepada Niskala Wastu Kencana, kakek dari Sri Baduga Maharaja. Namun, seiring berjalannya waktu, gelar Prabu Siliwangi lebih melekat kepada Sri Baduga Maharaja. Prabu Siliwangi memiliki peran penting dalam sejarah kerajaan Sunda. Dalam prasasti batu tulis, ia dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Sunda dan juga sebagai Raja Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda Galuh inilah yang kini dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran, yang berada di bawah kekuasaan dan kepemimpinan yang gemilang dari Prabu Siliwangi. Cerita tentang Prabu Siliwangi adalah kisah tentang masa kejayaan yang begitu luar biasa di bawah pemerintahannya di Kerajaan Pajajaran. Dia adalah sosok pemimpin yang mengukir tinta emas dalam lembaran sejarah, membawa kedamaian dan kemakmuran bagi kerajaannya. Salah satu aspek utama kejayaan Prabu Siliwangi adalah kebijakannya dalam mematuhi wasiat leluhurnya untuk membebaskan penduduk Pajajaran dari 4 jenis pajak yang memberatkan. Ia adalah penguasa yang memegang erat prinsip kesetaraan sosial, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Pembangunan juga menjadi fokus penting Prabu Siliwangi. Kerajaan Pajajaran tumbuh pesat di bawah pimpinannya, dan ia memperkuatnya di berbagai bidang. Sebuah naskah Portugis mengungkapkan bahwa Pajajaran memiliki pasukan yang kuat, terdiri dari 100.000 prajurit dan 40 pasukan gajah. Ia juga memperkuat pertahanan dengan membangun parit pertahanan, merampingkan angkatan perang, dan menyusun formasi perang yang kuat. Di laut, Pajajaran membangun armada kapal jung yang digunakan untuk transportasi dan perdagangan antar pulau. Mereka memperdagangkan barang-barang berharga seperti kapas, baju, dan bahkan kuda jenis Pariaman yang jumlahnya mencapai 4.000 ekor setiap tahun. Semua ini menciptakan kejayaan dan ketenaran kerajaan Pajajaran di mata dunia. Pada masa Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran bukan hanya dikenal karena keberaniannya dalam pertempuran dan kekuatan militer yang besar, tetapi juga karena tata pemerintahan yang adil. Para sejarawan seperti Tome Pires mencatat bahwa kerajaan Pajajaran diperintah dengan adil, dan penduduknya adalah orang-orang jujur. Bukti masa keemasan ini juga ditemukan dalam naskah-naskah kuno seperti Kitab Waruga Jagat dari Sumedang dan Pancakaki Masalah Karuhun Kabeh dari Ciamis yang ditulis pada abad ke-18 Masehi. Mereka mengungkapkan masa pemerintahan Sri Baduga, yang dikenal juga sebagai Prabu Siliwangi, dan kemakmuran daerah Pakuan pada saat itu.